Salam sejahtera bagi saudaraku seiman di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita, mari kita bersekutu dengan Tuhan melalui firman-Nya. Firman-Nya lah yang menguatkan kita di dalam segala pekerjaan, karya, dan aktivitas kita satu hari ini. Kita berdoa. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom bagi kita semua. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, hari Kamis, tanggal 16 Desember tahun 2021, tertulis di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-18 ayat yang ke-15. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Hingga di sini pembacaan kita akan firman Tuhan. Saudaraku seiman yang terkasih dan yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Sebagai seorang pemimpin umat, Musa harus memandang jauh ke depan, mempersiapkan umatnya menghadapi kemungkinan yang akan terjadi. Ketika umat Israel akan memasuki tanah Kanaan dan kepemimpinan Musa akan berakhir, dia mengumpulkan umat Tuhan di seberang Sungai Yordan. Musa mengajak umat untuk memandang jauh ke depan dan mempersiapkan mereka untuk tetap menerima setiap utusan Tuhan, siapapun dia yang diutus oleh Tuhan Allah. Dalam renungan kita hari ini, Musa mengidentikan dirinya dengan seorang nabi. Musa tidak ragu-ragu menempatkan dirinya sebagai seorang nabi yang diutus oleh Tuhan untuk umatnya. Dia berkata, seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Umat Israel diingatkan oleh Musa bahwa sepanjang zaman Tuhan akan terus-menerus mengutus hambanya untuk menyapa mereka, agar mereka tidak pernah meninggalkan jalan Tuhan, agar tetap berjalan di jalan Tuhan, walaupun sang nabi atau hamba atau ebed Yahweh itu datang dari tengah-tengah mereka, atau datang dari antara saudara mereka sendiri, yang kemungkinan tidak sesuai dengan apa yang mereka dambakan. Tetapi yang membangkitkannya, yang mengutusnya adalah Tuhan Allah sendiri. Jadi mereka harus mendengarkannya. Namun seiring dengan zaman yang terus berjalan dan generasi yang terus berganti, sebagai umat Tuhan, bangsa Israel lupa akan nubuat Musa. Sering nubuat Musa itu mereka lupakan. Banyak sekali nabi atau hamba Tuhan atau ebed Yahweh yang ditolak oleh sang umat, hingga kepada Yesus Kristus yang dibangkitkan, yang diutus oleh Tuhan Allah.
Dialah Anak Allah, Tuhan dan Juru Selamat manusia. Juga ditolak sang umat, sama seperti Musa yang membebaskan mereka dari perbudakan Mesir. Begitulah Kristus, Anak Allah, Tuhan dan Juru Selamat manusia itu membebaskan manusia dari perbudakan iblis. Saudaraku seiman yang terkasih dan yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita, Minggu Advent mengingatkan kita agar kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kedatangan Sang Nabi, utusan Tuhan. Dialah Anak Allah, Tuhan dan Juru Selamat manusia, si penebus dosa dunia, yang membebaskan kita dari perbudakan iblis hingga membawa kita menuju ke tanah Kanaan yang kekal untuk selama-lamanya. Biarlah dia lahir dan berdiam di dalam hati kita. Selamat Advent. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah menyapa kami. Biarlah kiranya firman-Mu menjadi firman yang hidup dalam hati dan pikiran kami, agar kami tidak menolak utusan-Mu yang datang ke dalam kehidupan kami, yang datang ke tengah-tengah jemaat-Mu. Tetapi biarlah kami menerima dia sebagai utusan Tuhan untuk umat-Mu yang membawa kami ke jalan kebenaran. Biarlah kiranya juga utusan-Mu yang telah lahir ke dunia ini, yaitu Anak-Mu, Allah dan Tuhan kami. Dialah Sang Juru Selamat umat manusia, agar lahir di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini yang telah Tuhan berikan kepada kami, agar kiranya boleh menjadi hari sukacita di dalam kehidupan kami. Bapa Sorgawi, biarlah Tuhan menuntun kami berjalan dalam satu hari ini, sehingga kami tetap berjalan di jalan kebenaran Tuhan. Biarlah Tuhan mendengarkan doa kami, doa saudara-saudara kami, doa yang sedang dalam keadaan duka, agar Tuhan memberi penghiburan. Doa saudara-saudara kami yang sedang dalam sakit, penyakit di dalam tubuh mereka, boleh kiranya Tuhan memulihkan dan menyembuhkan mereka. Biarlah Tuhan mendengarkan doa daripada jemaat-Mu yang sedang menghadapi pencobaan. Beri kekuatan dan lepaskan mereka dari segala cobaan tersebut. Hanya di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu semuanya. Amin.